Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan sama-sama mulai mempelajari sebuah kitab dalam bidang fikih muqaran atau fikih perbandingan mazhab. Sebuah masterpiece dari seorang ulama abad kelima yaitu Ibnu Rushd Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yang berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kitab ini jamaah sekalian atau ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah merupakan sebuah kitab yang mengajarkan kepada kita betapa luasnya fikih Islam, juga mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam itu tidak mengajarkan fanatik, ta'assub kepada madhab atau golongan-golongan tertentu. Buktinya kitab ini adalah lahir dari seorang ulama yang terkenal sebagai seorang pakar, pakar dari fikih Maliki. Beliau mazhabnya adalah mazhab Maliki. Umur hidup beliau bermazhab dengan mazhab Maliki, tapi kitab ini bukan berarti kitab fikih Maliki. Kitab ini adalah kitab yang mengumpulkan seluruh pendapat dari 4 mazhab pilar utama dalam Islam, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bahkan terkadang beliau mengambil juga pendapat-pendapat dari mazhab Zahiri dan yang lainnya. Jadi kitab ini adalah kitab komparasi mazhab. Jadi kitab ini nanti kita akan bahas di dalamnya bagaimana pendapat-pendapat imam mazhab dalam menyikapi suatu permasalahan fikih. Kitab ini ikhwah adalah sebuah karya monumental yang dipelajari di banyak sekali kampus, banyak sekali universitas, bahkan di Jamiatul Imam ini sudah lebih dari 50 tahun dipelajari, dijadikan sebagai muqarrar utama, dijadikan sebagai manhajnya, diajarkan juga di cabang-cabangnya. Saking terkenalnya kitab ini, maka dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang ingin mengecap manisnya ilmu fikih, hendaknya dia mempelajari kitab ini dari awalnya. Sesuai dengan judulnya ikhwah, Bidayatul Mujtahid. Ini adalah kitab permulaan bagi mereka yang ingin bersungguh-sungguh mempelajari ilmu fikih. Itu makna dari Bidayatul Mujtahid. Wa Nihayatul Muqtasid. Akan tetapi bagaimana kalau orang itu sudah punya dasar fikih, sudah lama belajar fikih, maka kitab ini bagi dia adalah kitab nihayah. Artinya tetap dibutuhkan oleh orang yang baru belajar maupun orang yang sudah belajar. Saking terkenalnya kitab ini ikhwah, banyak sekali dari para ulama yang mengutip dari kitab ini. Bahkan Al-Imam Al-Qarrafi, beliau mengutip beberapa bagian dari kitab Bidayatul Mujtahid ini di dalam kitab beliau, kitab Al-Furuq. Bahkan Imam An-Nawawi juga menukil dari kitab Bidayatul Mujtahid di dalam kitab beliau Al-Majmu'. Bahkan juga Ibnu Hajar, bahkan dalam kitab Fathul Bari, juga banyak sekali menukil dari Bidayatul Mujtahid. Imam Syaukani juga dalam kitab beliau yang terkenal Nailul Autor juga banyak sekali menukil dari situ. Jadi kitab ini sangat jauh sekali dari yang namanya fanatik atau taklid buta. Karena dalam kitab ini kita akan mengetahui sebab timbulnya perbedaan pendapat dalam berbagai mazhab fikih, serta kita jadi tahu nanti bagaimana cara yang tepat dalam menentukan hukum dari satu permasalahan fikih. Jadi ini sangat penting agar kita keluar dari yang namanya taklid buta, sehingga yang kita pelajari itu murni adalah dalil. Kita bersandar kepada dalil, yang mana dalil yang dipakai di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini adalah al-adillah al-arba'ah, 4 sumber utama yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' serta Qiyas. Jadi kitab ini sangat bagus sekali untuk kita mengenal betapa indahnya toleransi di dalam bermadhab itu. Bahkan para ulama juga mengatakan kitab ini qalilul hajam katsirul manfaah, katanya. Kitab yang tipis jika dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain.
Padahal cetakan pertamanya saja setebal sekitar 770-an halaman. Nah, kata para ulama, kitab ini tipis tapi manfaatnya banyak katanya. Ya, jadi ya, kitab ini ditulis oleh Ibnu Rushd. Ya, yang mana Ibnu Rushd ini beliau terkenal tidak hanya di dalam dunia keislaman, ya, di barat juga beliau dikenal dengan nama Averroes. Ya, beliau dikenal dengan nama Averroes, bahkan ada monumennya di Cordoba sana, di Spanyol sekarang, ada monumennya Averroes. Tapi kalau di barat sana beliau lebih dikenal sebagai seorang filosof, ya, seorang ahli filsafat. Ya. Tapi kalau ya, padahal beliau sendiri adalah sebenarnya seorang pakar fikih sebenarnya, karena beliau menjadi qadhi, ya, menjadi hakim kala itu. Nah, jadi meskipun beliau lebih terkenal dengan ya filsafat, ya, tapi beliau juga adalah seorang pakar fikih, ya, lebih tepatnya fikih Maliki. Ya, kenapa beliau terkenal sebagai seorang filosof di Barat? Karena beliau seringkali mengomentari karya-karyanya Aristoteles, ya, ya, De Anima misalkan, Fisika, De Partibus Animalia, karya-karya Aristoteles itu semua pernah dikomentari sama Ibn Rushd ini, ya, sehingga dia ya, dikenal sekali di negara-negara Eropa sana. Pemikiran-pemikiran Ibn Rushd itu punya pengaruh yang besar di negara-negara Eropa. Bahkan yang banyak dikaji di jenjang pendidikan tingkat universitas. Beliau itu terkenal dengan filsafatnya, kalau di Barat juga dengan kedokterannya. Ya, jadi pakar ilmu filsafat dan juga pakar kedokteran. Nah, maka kitab Bidayatul Mujtahid ini adalah sebuah karya monumental dari beliau ya, yang disusun ketika beliau berumur 62 tahun. Di dalam kitab ini sendiri nanti kita akan temukan ada 71 kitab. Ya, dimulai dari Kitabut Thaharah sampai Kitabul Aqdiyah. Ya, ada totalnya 71 kitab. Di setiap kitab nanti ada beberapa pasal. Ya, di setiap pasal ada beberapa bab, di setiap bab ada beberapa masail, permasalahan. Nah, ya. Jadi dari 70 kitab atau 71 kitab itu nanti kita akan ya ambil beberapa yang berkaitan dengan ya, fikih Thaharah atau Kitabu At-Thaharah, fikih ibadah. Taib. Jadi nanti insya Allah kita akan kenali lebih lanjut ya kitab ini ikhwah, kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini. Ya, ini sekedar pengantar saja. Jadi di beberapa pertemuan pertama kita tidak langsung membaca atau mengkaji kitab ini. Ya, kita mulai dari pengantar untuk mengenali siapa itu Ibnu Rushd dan apa itu kitab Bidayatul Mujtahid. Baru kemudian kita masuk ke pengantar-pengantar ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Karakteristik ilmu fikih. Kemudian ya mustalahat ba'dil madzahib dan sebagainya. Baru kemudian kita masuk insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti ke isi dari kitab ini insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Taib. Nah, kitab yang kita jadikan rujukan pada kali ini adalah Muqarrar dari fikih di Jamiatul Imam, ya, ya di Barnamis Bakalariusnya, ya, di jenjang Bakalarius di Fakultas Syariahnya. Jadi Muqarrarnya di apa namanya di Jamiatul Imam itu salah satunya ini. Yang mana Muqarrar ini ya merupakan jadawil atau tasjir, ya, bentuk mudah dari kitab Bidayatul Mujtahid. Jadi tidak langsung kita masuk kitabnya karena ya kitabnya, kalau kita masuk kitabnya langsung kalimatnya atau bahasanya masih agak susah. Nah, kita ambil versi mudahnya di sini. Nah, jadi beliau telah menyusun di sini, ya, yang menyusun adalah salah seorang ustadz fikih di sana yang mengajarkan ilmu fikih di Fakultas Syariah sana, yang bernama Dr. Zahir Ibn Fakhri Al-Zahir. Nah, beliau di website beliau menyediakan Muqarrar ini untuk diunduh secara bebas. Taib. Nah, yang berminat PDF-nya antum bisa tulis di kolom komentar, nanti kita kirimkan. Taib. Jadi kita tidak langsung masuk ke dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini, tapi kita masuk ke beberapa muqaddimah terlebih dahulu. Taib. Di halaman pertama, ya, di situ penulis membawakan al-ahdab al-amah, ya, target umum ya, dari Fakultas Syariah dalam bidang fikihnya. Jadi antum belajar fikih di Fakultas Syariah di Jamiatul Imam itu tujuannya apa? Ya, ini dia ya 8 kompetensi yang antum harus kuasai selesai belajar fikih secara umum di Fakultas Syariah. Ya, antum bisa baca sendiri nanti di situ ada 8 ya, kompetensi di situ. Nah,
Ya, adapun ya, target kompetensi dari muqarrar fikih itu sendiri, ya, di sini antum bisa baca di sini. Ya, seorang talib harus bisa yu'arif al-fikih, menyebutkan definisi fikih, kemudian menyebutkan perkembangan ilmu fikih, menyebutkan sumber-sumber fikih dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian sebelum masuk, antum bisa lihat di sini ada ar-rumus al-mustakhdamah fi takhriji al-ahadits. Ar-rumus al-mustakhdamah artinya simbol-simbol, kode-kode yang dipakai di dalam mentakhrij hadis. Jadi nanti kalau antum temukan ada sebuah hadis, kemudian di belakangnya ada kha, nah itu berarti sumbernya dari Sahih Bukhari. Kalau mim, Sahih Muslim. Kalau muttafaq, maksudnya muttafaqun alaih indal Bukhari wa Muslim. Kemudian dal, itu simbol untuk Sunan Abi Daud. Bukan Abi Daudnya ya, tapi untuk kitabnya. Karena ini kita merujukkan sumber kitabnya. Nun, Sunan An-Nasa'i, Ta'at Tirmidzi, dan seterusnya. Antum bisa lihat di sini nanti. Silakan antum screenshot ini, antum ya hafalkan atau ingat-ingat dengan baik nanti. Taib, karena nanti ketika mentakhrij hadis, kita akan kembali ke sini insya Allah. Taib. Barulah masuk ke ad-darsul awal muqaddimah an ilmil fiqh. Ya, pengantar untuk memahami ilmu fikih. Di channel ini kita juga sudah bahas ya pembahasan dari ilmu tarikh al-fikih. Ya, ini juga pembahasannya masih punya korelasi dengan pembahasan itu. Ya, jadi antum yang sudah simak pembahasan tarikh al-fikih dari Isra'ul Mutun, ya antum bisa ya sandingkan dengan pembahasan ini, insyaallah masih berkaitan. Baik. Di pelajaran yang pertama, ya kita akan mempelajari tentang pengantar untuk ilmu fikih. Apa saja yang ingin kita raih di sini, kompetensinya apa? Ya, ada berapa yang kita targetkan di sini? Jadi, ahdaf dari pelajaran yang pertama ini, kita harus mengetahui beberapa poin di sini. Misalkan yang pertama nanti kita dituntut bisa menyampaikan secara ringkas tentang siapa Ibnu Rushd dan ya kitab ini ya membahas tentang apa secara umum dan apa bedanya kitab ini dengan kitab-kitab fikih mazhab. Ya, jadi antum bisa bedakan ya, ini bukan kitab fikih mazhab tertentu. Ini adalah fikih perbandingan mazhab. Jadi semua pendapat mazhab ada dalam satu kitab ini. Ya. Nah, tadi kita katakan bahwasanya ya kitab ini mengumpulkan ya pendapat-pendapat mazhab-mazhab yang lain. Dan bagaimana sisi pendalilan mereka, kemudian sebab khilafnya bagaimana, serta nanti kita dituntut juga untuk bisa menentukan yang mana yang rajih dari pendapat-pendapat yang ada. Nah, jadi kita tidak membahas hukum taksil di sini ya, tapi kita membahas hukum tahsil. Ya, taksil pondasi. Ini bukan kitab pondasi, bukan kitab dasar. Ya, jadi misalkan nanti kita akan bahas masalah ya di bab pertama nanti masalah niat. Niat dalam wudu, apakah syarat sahnya wudu atau bukan? Nah, berarti harus antum paham dulu bahwasanya niat itu disyariatkan ya di awal ibadah, yaitu taksil namanya. Nah, kalau di dalam kitab ini kita akan membahas tentang apakah dia syarat sah apa bukan gitu. Jadi levelnya di setingkat di atasnya. Jadi antum harus tahu dulu pendapat mazhab antum apa, baru belajar kitab ini. Gitu ya. Nah, maka lebih bagus kalau antum belajar kitab Bidayatul Mujtahid ini kalau antum sudah menguatkan ya fikih mazhab antum sendiri. Misalkan di mazhab Syafi'i ya minimal antum sudah belajar Matan Nabi Suja beserta syarah-syarahnya. Ya, baru kemudian masuk ke pembahasan kitab ini. Kenapa? Karena di sini nanti kita akan lihat juga pendapat-pendapat mazhab-mazhab yang lain. Nah, bagaimana kita menguatkan, merojihkan pendapat mazhab kita. Jadi ibaratnya antum dituntut sudah punya pegangan dulu sebelum masuk ke ranah khilafiyah itu. Ya, karena tarik-menarik nantinya terjadi di situ. Baik. Ya, antum bisa baca sendiri di sini apa ahdafnya. Kemudian muhtawad dars, ya, apa saja yang akan kita pelajari di dars al-awwal ini. Yang pertama kita akan membaca biografi ringkas dari Ibnu Rushd sebagai penulis kitab Bidayatul Mujtahid. Kemudian yang kedua kita akan membahas ringkas tentang ya kitab Bidayatul Mujtahid ini sendiri. Ya. Kemudian apa makna fikih, perkembangan ilmu fikih. Kemudian kita akan ya mengenali ya para imam mazhab yang 4. Kemudian apa saja sumber-sumber kitab-kitab utama mereka serta istilah-istilah masing-masing mazhab. Kemudian masadirul fikih, ya fikih itu diambilnya dari mana? Kemudian muhtawal fikih, ya muhtawal fikih itu ya, pembagian fikih apa saja yang akan kita bahas nanti ya, mengikuti pembagian dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Kemudian madarisul fikih, ya, madrasah-madrasah dalam ranah fikih.
kemudian ilmu-ilmu syariat yang berkaitan dengan fikih, serta sebab-sebab khilaf di karangan para fuqaha. Ini tidak kita baca semua ya, kita ambil poin-poin penting saja. Kita mulai dari Muqaddimatu Ad-Dars. Kitab Bidayatul Mujtahid ini ikhwah di karangan atau ditulis oleh Muhammad Ibn Rushd rahimahullah ya. Ini dijadikan sebagai muqarrar di Fakultas Syariah sudah sejak ya, waktu yang lama sekali, bahkan dikatakan sudah lebih dari 50 tahun dijadikan sebagai kitab rujukan di Fakultas Syariah. Nah, meskipun kitab ini adalah kitab fikih Maliki, artinya penulisnya adalah orang Maliki begitu, akan tetapi ya, beliau juga menyebutkan di dalam kitab ini ya, pendapat-pendapat dari mazhab-mazhab yang lain. Ya, maka kitab ini adalah kitab dalam ranah bidang fikih muqaran, bukan fikih mazhab ya, dibedakan. Ini fikih muqaran, fikih komparasi mazhab. Nah, maka baiknya sebelum kita masuk ke lautan ilmu fikih itu, yang mana lautan ilmu fikih ini nggak ada tepiannya, ya, maka lebih bagus kalau kita memahami secara umum dulu bahwasanya ternyata pendapat-pendapat dalam fikih itu banyak begitu, sehingga kita tidak mudah-mudahan dalam memvonis orang bid'ah, memvonis orang salah dan sebagainya. Nah, maka orang yang sudah mempelajari fikih muqaran itu sifat toleransinya lebih tinggi dibandingkan yang belum pernah belajar. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya bisa saja orang-orang yang berpendapat beda dengan kita, mereka juga punya dalil yang kuat. Nah, taib. Ya, kemudian fikih itu sendiri, ikhwah, yang menjadi muqarrar kita di sini adalah fikih ibadah. Ya, fikih ibadah yang berkaitan dengan pelaksanaan ya ibadah kita, yang berkaitan dengan toharo, ya, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Nah, karena fikih itu sendiri, ikhwah, ada 4 bagian. Yang kita bagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah qismul ibadat. Ini yang kita pelajari, fikih ibadah. Atau bisa lihat di paragraf sini di baris yang ke-6. Kemudian yang kedua qismun nikah. Yang kedua namanya qismun nikah. Yang ketiga namanya qisim al-muamalat. Yang keempat qisim al-jinayat. Jadi di antara para ulama ada yang membagi fikih itu menjadi 4 ini. Maka kitab Bidayatul Mujtahid ini kita hanya ambil bagian pertamanya saja menjadi muqarrar antum di mustawa awal, yaitu qisim al-ibadat. Adapun qisim nikah itu insyaallah kalau kita masih diberikan kesempatan nanti kita bahas di kesempatan-kesempatan lanjutnya. Dan masing-masing dari qisim ini ikhwah ya, nanti di bawahnya ada bab-bab dan masail-masail. Ya, misalkan di dalam fikih di dalam qisim al-ibadat, di situ nanti adalah bab thaharah misalkan ya, babul ghusl dan sebagainya, babul wudu ya. Kemudian di bawah babul wudu, babul ghusl itu nanti ada masail-masail, permasalahan-permasalahan. Nah, dan yang permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas di sini adalah permasalahan-permasalahan yang mukhtalaf fi, yang diperselisihkan. Ya, adapun permasalahan-permasalahan yang muttafaq alaih, ya ini namanya saja kitab fikih muqaran, perbandingan. Jadi apa yang harus kita perbandingkan kalau setiap mazhab itu pendapatnya sama. Nah, jadi yang muttafaq alaih tidak kita bahas di sini. Makanya kalau untuk ujian kitab Bidayatul Mujtahid ini yang ditanyakan adalah ya apa pendapat mazhab fulan bin fulan, mazhab Maliki misalkan dalam masalah ini, dan apa dalil mereka, serta serta mana yang rojih dari pendapat-pendapat yang ada. Baik. Baik. Ya, kita mulai yang pertama tarjemah Mu'jizah Ibnu Rushd. Ya. Kemudian di sini ada sekilas dari biografi Ibnu Rushd. Ya, karena di antara adab ikhwah kita mempelajari suatu ilmu adalah menisbatkan ilmu itu kepada qailnya. Para ulama mengatakan min barakatil ilmi nisbatuhu ya, nisbatul qaul ya fihi ila qailihi. Di antara tanda keberkahan ilmu adalah ketika kita menisbatkan qaul, suatu ucapan, suatu pendapat kepada orang yang mengucapkannya. Nah, maka ya kalau kita mau mempelajari kitab apapun, ya minimal kita berkenalan dulu dengan siapa penulis kitabnya. Taib. Yang penulis kitab yang akan kita pelajari ini bernama Ibnu Rushd ya, Al-Maliki. Ya, nama asli beliau adalah Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd. Ya, kunyah beliau adalah Abul Walid. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Rushd Al-Hafid, cucu. Ya, karena ada Ibnu Rushd Al-Jadd, sama-sama ulama ini.
Nah, jadi ada Ibnu Rushd Al-Jadd, ada Ibnu Rushd Al-Hafid. Nah, kalau Ibnu Rushd ya Al-Jadd itu beliau Maliki juga, cuman beliau tidak masuk ke fikih Muqaran. Ya, yang menyusun kitab fikih Muqaran itu cucunya, yaitu Ibnu Rushd Al-Hafid. Baik. Ya, wal ma'ruf Ibnu Rushd Al-Hafid itu filosof. Beliau terkenalnya sebagai seorang filsafat, dilahirkan di Cordoba ya pada abad ke-5, tepatnya pada tahun 520 Hijriah. Beliau wafat di tempat namanya Marrakesh pada tahun 595 Hijriah. Keluarga Ibn Rushd ini adalah keluarga yang penuh dengan ilmu, penuh dengan keutamaan. Ya, kakek beliau yaitu Muhammad bin Ahmad ya, adalah seorang faqih ya, bermazhab Maliki yang terkenal dengan spesialisasi di bidang faraid dan di bidang usul. Sedangkan bapak beliau Ahmad bin Muhammad itu termasuk ulama di negeri Andalus kala itu. Ya, jadi Ahmad bin Muhammad ini bapaknya Ibn Rushd itu seorang hakim juga di Cordoba kala itu. Ya, makanya ya, dari kecil Ibn Rushd ini sudah dididik ya, untuk meneruskan ya, pekerjaan sebagai seorang qadhi nantinya. Jadi dari kecil sudah didorong oleh bapaknya, oleh kakeknya untuk banyak membaca, untuk mempelajari ilmu-ilmu dan sebagainya. Ya, kemudian Ibn Rushd ini juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan kecerdasan yang bagus ya, dan juga ya, tekad yang tinggi. Ya, sehingga ya, beliau pun banyak mengambil ilmu-ilmu dari ulama-ulama di zaman beliau. Ya. Banyak mengambil hadis, kemudian mengambil ilmu fikih, juga mengambil ilmu-ilmu seperti ilmu kedokteran, ilmu kalam, dan sebagainya. Nah, jadi beliau sangat terkenal sebagai ulama ilmu kalam. Di antara guru beliau, ya, guru beliau selain bapak dan kakeknya, ada guru beliau adalah Ibnu Sahnun. Ya, Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Samhun. Ya, kemudian ada Abu Abdillah Al-Maziri, ya, dan Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad insyaallah masyhur ya. Kemudian di antara murid beliau adalah anaknya sendiri namanya Ahmad, ya, Ahmad Abul Qasim. Ya, kemudian ada juga anaknya yang lain namanya ya, Abdullah Abu Muhammad, ya, dan ulama-ulama yang lain banyak sekali. Nah, kemudian Ibnu Rushd ini di antara karya-karya beliau selain kitab Bidayatul Mujtahid ini, beliau juga meninggalkan karya yang berjudul Al-Kulliyat. Kitab Al-Kulliyat ini sampai sekarang itu masih dipelajari di universitas di barat sana, di Oxford, ya, kemudian di Birmingham University, itu masih dipelajari kitab Al-Kulliyat ini. Ya, Al-Kulliyat ini dalam bidang kedokteran. Nah, ya, kemudian beliau juga punya kitab At-Ta'rif, gitu ya. Ini masih dalam kedokteran. Nah, baik. Ya, di antara pujian para ulama kepada Ibn Rushd, misalkan ya, pujian dari Abu Ja'far Ad-Dabi mengatakan beliau adalah seorang faqih, hafiz, masyhur, syarikun fi ulumin jammah. Beliau adalah orang yang pakar dalam banyak sekali bidang ilmu, memiliki karya-karya yang menunjukkan atas keilmuan beliau. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, Nubzah Mukhtasarah an Kitab Bidayatul Mujtahid. Ini kita baca cepat saja, tidak kita baca kata per kata karena ya menghemat waktu ya. Kita baca poin-poin pentingnya saja. Baik. Ini secara sejarah ringkas atau bahasa kita itu ya, bunga rampai tentang kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini. Nah, kitab ini ya sebagaimana kita katakan tadi ya adalah kitab yang sudah diajarkan selama lebih dari 50 tahun. Ya, dari awal Jamiatul Imam didirikan pada tahun 1381 Hijriah sampai sekarang itu masih dipelajari. Nah, kitab ini sebenarnya adalah kitab fikih Maliki, dan maksudnya penulisnya adalah bermazhab Maliki, akan tetapi di dalamnya penulis membawakan ucapan-ucapan dari ulama-ulama mazhab yang lain sehingga kitab ini pun menjadi ya, fikih Muqaran, bukan fikih mazhab lagi. Nah, ya. Jadi beliau menyebutkan pendapat mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Dhahiri dan sebagainya. Nah, akan tapi nanti ada di beberapa permasalahan beliau itu lebih condong ke pendapat Maliki nanti ya. Namanya orang bermazhab satu mazhab tertentu, tentu dia pasti akan mendukung, membela mazhabnya sendiri begitu. Taib. Dan ini adalah di antara karya yang paling terkenal dari Ibn Rushd. Nah, jadi kalau antum belajar kitab ini nuansanya nuansa barat ya, karena ulama barat beliau dari Spanyol, ya, Eropa. Nah, tapi kalau antum usul fikihnya belajar Raudatun Nadhir itu ulama timur
Nah, itu bagaimana antum mengkombinasikan itu usul fikihnya dari timur, fikihnya dari barat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita itu tidak condong kepada geografis tertentu dalam belajar ilmu syariat. Nah, jadi kalau antum di Jamiatul Imam itu kan raudhah dipakainya dalam usul fikihnya. Raudhah ini ya Hambali. Ya, kemudian Bidayah ini Maliki. Itu. Baik. Baik, kemudian ya, kita baca di sini ucapan Ibnu Rushd sendiri tentang kitab ini. Fa inna hadzal kitab innama wada'na ya liyablugha bihil mujtahid fi hadis sina'ah rutbata al-ijtihad. Tujuan kita menyusun kitab ini, kata Ibnu Rushd, adalah agar seorang mujtahid itu dengan membaca kitab ini dia sampai ke level ijtihad. Nah, artinya ya kita itu bisa naik tingkat dari orang awam secara umum, bisa naik tingkat sehingga bisa berijtihad sendiri. Ijtihad itu nanti kalau antum sudah belajar usul fikih, antum sudah pelajari ya syurutul mujtahid dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan ijtihad itu adalah kemampuan untuk mengeluarkan hukum dari dalil yang ada tanpa taklid kepada pendapat tertentu. Artinya antum punya kemampuan untuk mentarjih. Antum bisa merojihkan pendapat-pendapat yang ada, ya tentunya dengan bekal ilmu yang antum punya, ilmu lughah, ilmu usul fikih dan sebagainya, ya. Sehingga antum bisa melahirkan satu kesimpulan, yang mana kesimpulan ini pun tidak mesti langsung harus diterima, tapi dicocokkan juga dengan pendapat-pendapat yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu masuk ke pembahasan ihdaats qaulin tsalits, antum bisa rujuk ke kitab-kitab usul fikih. Baik. Jadi kata Ibnu Rushd, kitab ini tujuannya untuk membantu kita naik ke level mujtahid. Ya, sehingga kita bisa menentukan sendiri nanti ya, mana yang rajih dari pendapat-pendapat yang ada. Agar kita tidak mengalami kebingungan, harus ngikut pendapat yang mana. Ustadz Fulan mengatakan halal, Ustadz Fulan mengatakan haram misalkan. Nah, bagaimana sekarang merojihkan atau mengumpulkan pendapat-pendapat yang ada itu? Nah, itulah yang ingin ya ditargetkan oleh Ibnu Rushd ya kepada pembaca kitab Bidayatul Mujtahid ini. Baik. Kemudian kitab ini sendiri, ikhwah, ya, sudah banyak diteliti, kemudian diajarkan, juga disyarah oleh para ulama. Di antaranya yang paling terkenal adalah karangannya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghumari, ya, dicetak dalam 6 jilid. Beliau menulis ya, kitab yang berjudul Al-Hidayah. Ya. Kitab Al-Hidayah ini mentakhrij hadis-hadis dalam kitab Bidayah ini. Nah, beliau beri judul dengan Al-Hidayah fi takhriji ahaditsil bidayah. Nah, begitu juga ada syarah 4 jilid ya, karangan Dr. Abdullah Al-Abbadi yang berjudul As-Sabilul Mursyid ila Bidayatil Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Nah, ini bagus juga untuk ya, jadikan rujukan. Nah, dan yang paling bagus dari kitab-kitab ini ya untuk apa istilahnya? Kalau untuk level ya, kalau mungkin antum baca kitabnya langsung itu agak berat. Ya, tapi kalau antum mau versi ringkasannya, antum ya, bisa baca kitab yang nomor 16 itu Khulasah Bidayatul Mujtahid, ya, karangannya Jasir Audah, Juz'un Wahid. Ya, ini kita jadikan juga rujukan dulu ketika kuliah. Ya, di sini penulis meringkas kitab Bidayatul Mujtahid itu, tapi bukan jadi rujukan pokok. Ya, ini hanya untuk mempermudah saja. Jadi antum baca kitab utamanya dulu, mengalami kesulitan, ya, setelah mencari penjelasan dari sana sini dan sebagainya, nah, antum bisa tambahkan ya, dari kitab ini. Nah, kemudian ya, ada ya, sampai 21 kitab di situ yang berkaitan dengan kitab Bidayatul Mujtahid ini. Baik. Nah, itu dia ikhwah sedikit mukaddimah tentang kitab Bidayatul Mujtahid. Ya, yang mana kitab ini ya tujuannya kita mempelajari di atas semua itu adalah untuk bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penyembahan yang sebaik-baiknya, juga akan timbul kesadaran dan sikap menghargai dalam diri kita. Ya, timbul kesadaran dan sikap menghargai satu sama lain. Kenapa? Karena kita sadar bahwasanya seluruh pendapat mazhab yang berbeda tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi masing-masing mazhab punya dalilnya masing-masing. Jadi kalau kita ingin berbantah-bantahan atau berdebat dengan orang, itu perdebatkan dalam ranah dalil. Artinya dalil lawan dalil gitu. Ya, jangan seperti kebanyakan orang ya dalil dilawan dengan otot. Ngotot-ngototan misalkan, bukan begitu ya. Ilmiah ya. Kita harus bersikap ilmiah di sini,
Ya, kalau kita tidak setuju dengan pendapat seseorang dalam masalah fikih, ya antum bantah ya dalilnya, apa argumen dia berpendapat seperti itu. Maka argumen lawan argumen. Ya, tentunya harus ya, dibarengi dengan adab, harus dibarengi juga dengan adabul munazarah dan sebagainya. Nah, taib, ini dia sekilas ikhwah. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan mulai masuk ke poin yang selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu makna al-fiqih. Taib. Allah taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi